Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dengan Rika Narsia Fitri, mahasiswa keperawatan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk persiapan alat-alat intubasi. Nah, intubasi itu sendiri yaitu tindakan memasukkan pipa napas buatan melalui mulut ataupun hidung dengan sasaran jalan napas bagian atas atau trachea. Tujuannya yang pertama untuk pembebasan jalan napas, yang kedua itu pemberian napas buatan dengan mask dan bag, kemudian yang ketiga itu mempermudah pemakaian ventilasi mekanik atau ventilator, yang keempat itu untuk memberikan oksigen dosis tinggi. Nah, indikasi untuk pemasang intubasi itu sendiri yaitu yang pertama untuk obstruksi jalan napas bagian atas, yang kedua itu untuk pasien-pasien yang memerlukan bantuan napas dengan ventilator, yang ketiga itu menjaga jalan napas tetap terbuka, kemudian yang keempat itu untuk pemberian anestesi. Nah, di sini untuk indikasi intubasi non surgikal pun yang pertama aspirasi neonatorum berat, kemudian yang kedua obstruksi laring berat, yang ketiga itu pasien-pasien dengan tidak sadar lebih dari 24 jam, kemudian pasien dengan penderita aterektasis paru, dan pasien-pasien post-operasi untuk respiratory insufficiency. Adapun jenis intubasi itu ada dua. Yang pertama itu intubasi dengan untuk intubasi oral, dan yang kedua itu intubasi nasal, ya. Kemudian adapun komplikasi intubasi ini untuk komplikasi ringan yang pertama bisa tenggorokannya serak, kemudian kerusakan pada laring, muntah atau aspirasi, bahkan bisa gigi copot juga. Nah, komplikasi berat ada bisa laring udem gitu, kemudian bisa obstruksi jalan napas gitu ya. Terus adapun penyulit dari pemasangan intubasi itu sendiri, yang pertama bisa dari lehernya pendek, kemudian fraktur servikal, terus rahang bawahnya kecil, ataupun ada massa di laring atau paringnya, ya. Adapun persiapan alat intubasi yang harus kita siapkan, yang pertama yaitu laringoskop. Laringoskop di sini nanti sesuai kebutuhan. Kalau dewasa biasanya dia nomor 3 atau nomor 4, kemudian untuk anak nomor 2, kalau untuk bayi biasanya nomor 1. Nah, di sini kita pastikan ada handle dan blade-nya. Kemudian kita cek lampunya harus kondisi nyala, ya. Kemudian yang kedua yaitu stetoskop. Stetoskop di sini fungsinya untuk apa? Untuk mengecek nanti kedua lapang parunya terdengar nggak, untuk suara napasnya sama nggak paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian kita siapkan EKT. Di sini EKT kita siapkan 3 ukuran, satu ukuran sesuai pasiennya, yang satu ukuran di atasnya, yang satu ukuran di bawahnya. Kemudian kita siapkan OPA. OPA di sini untuk supaya mencegah supaya ETT-nya tidak tergigit. Kemudian kita siapkan stilet atau mandrin. Untuk apa sih stilet untuk mandrin atau mandrin ini? Untuk membantu saat memasukkan pipa ETT-nya gitu, untuk mempermudah saat memasukkan pipa ETT-nya. Kemudian untuk di sini ada jeli juga untuk supaya mempermudah atau supaya sebagai pelumas untuk pada saat memasukin ETT-nya lebih mudah, ya. Kemudian kita siapkan suction di sini untuk kalau ada lendir, sekret atau ada muntahan kita bisa sedot pakai suction, ya. Kemudian kita butuh spade juga. Spade ini untuk mengisi nanti cup dalam ETT-nya. Kemudian kita siapkan ambu bag beserta mask dan selang oksigennya. Kemudian kita siapkan gunting, tali kasur, dan plester. Terus kita pakai sarung tangan steril juga. Untuk apa sih sarung tangan steril ini? Untuk menjaga keselamatan kita sebagai tenaga medis. Kemudian kita siapkan juga untuk obat-obatan premedikasinya sesuai dari instruksi dari dokternya. Butuh midazolam atau fentanyl atau propofol, ya. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya share. Cukup sekian dan terima kasih.